Ya teman-teman, hari ini tanggal 28 bulan 9, masih di hari libur. Masih di update untuk emiten-emiten yang ada di kolom komentar ya teman-teman. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkomentar dan melakukan masukan. Terus yang sudah mendoakan saya juga terima kasih. Semoga teman-teman juga dibalas dengan 10 kali lipat dengan apa yang teman-teman doakan. Dan yang mengucapkan salam, saya jawab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada teman-teman. Dan yang sudah melakukan subscribe juga terima kasih ya. Dan kepada yang sudah berkomentar dan belum dikasih tanda lope-lope, berarti itu lagi saya pikirkan, bukan berarti tidak saya baca ya. Nah, yang udah melakukan komentar terus saya kasih lope-lope, berarti udah masuk ke watchlist saya ya. Mungkin kalau yang belum, harap bersabar aja ya. Dan ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti akan saya jawab sekaligus ya. Kenapa saya tidak memberikan settingannya dulu? Sebenarnya biar teman-teman itu paham dulu bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara melakukannya ya. Jadi teman-teman nanti akan saya berikan untuk indikator-indikatornya ya. Tapi sebelum memberikan indikator ini, teman-teman harus paham dulu ya bagaimana cara menjalankannya. Maka teman-teman nanti setelah ada indikator malahan ya indikator ini udah usang gitu kan. Kita akan bikin sesimpel mungkin. Target saya itu ya sebenarnya membuat teman-teman itu nanti kedepannya sangat simpel untuk melakukan trading ya. Contoh saya udah memberikan bagaimana batas atasnya, batas bawahnya. Nanti mungkin entry-nya di mana, nanti teman-teman mungkin dengan sendirinya aja ketika melihat lukisan market maker, oh belum saatnya masuk, oh sudah saatnya masuk gitu. Tinggal watchlist dari emiten-emiten atau saham-saham yang udah ada teman-teman perhatikan aja. Saran saya, carilah emiten-emiten yang ada gunung, ada bukit, ada lembah. Jangan sampai kebanyakan dataran rendahnya ya. Nah itu yang membuat kadang-kadang kalau yang dataran rendah di atas, apalagi kadang-kadang itu lagi sideways atas, ternyata sideways atas itu lagi jualan, cuma jualannya susah, akhirnya di sideways-kan atas dan cenderung untuk ke bawah kan. Makanya teman-teman carilah emiten-emiten yang gunung, bukit dan lembah ya. Kita harus beli di lembah dan kita jual juga jangan terlalu di gunung ya. Mungkin sedikit lagi mau ke puncak baru kita jual, jangan sampai ke puncaknya pas gitu. Apakah dia akan loncat lagi ke atas gunung lagi, ya biarin aja. Yang penting kita udah tahu di mana letak lembahnya, di mana letak gunungnya dan di mana letak bukitnya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu nanti ke depannya ya. Kita akan membuat suatu trading itu dibikin sesimpel mungkin ya. Tidak usah mikirin indikator, nggak usah bikin bandarmologi. Dengan melihat lukisannya aja kita udah tahu ya. Jadi kita akan mempelajari itu nanti ke depannya ya. Baik teman-teman, kita langsung saja. Ada INTD. INTD kita lihat ada apa di INTD. INTD udah berapa kali? 2 kali ya. Udah 2 kali ya. INTD dia udah melakukan yang namanya, saya bilang ini si ekor hijau. Nah, si ekor hijau ini biasanya suka balik lagi ke si ekor hijaunya ya. Yang ini udah ketemu semuanya, yang udah saya kasih tanda. Tinggal yang ke bawahnya itu yang belum di 135 sama di 120 ya. Untuk targetnya ada di angka 252 ya. Nah, ini bagaimana kalau teman-teman lihat di sini kan udah ada seekor ekor hijau ya, Sikanda bullish. Artinya dia mau ke arah ke 168. Cuman biasanya suka diarahkan ke atas dulu. Ya mudah-mudahan bisa ke atas dulu ya teman-teman ya. Karena Pak ke atas dulu karena di sini si Banar Loka udah mulai akumulasi lagi. Semenjak dia jualan di area-area tanggal berapa nih? Area tanggal 20-an ya. Setelah ngambil jual lagi, cenderung dia tinggal sedikit lagi barangnya. Nah, sekarang dari tanggal 23 itu udah ngambil terus ya. Jadi saya pikir sih kalau ke arah 252 bisa lah ya gitu ya. Kalau enggak mungkin bisa ke arah 205 dulu ya. Tapi sini ada sekitar kepala merah enggak? Oh enggak teman-teman. Kesini teman nih, udah hampir ketemu sedikit. Bila 19-nya lewat artinya dia mau ke arah 252 ya. Alasannya ya cuman ada si bandar lokal ini udah mulai masuk lagi gitu ya. Tuh si Polen bagaimana?
poren kecenderung lurus ya, artinya kalau lurus tidak melakukan apa-apa walaupun masih ada di dalam taman, kecenderungan dia lurus ya. Ini masih di garis uptrendnya, masih di MA 200 nya masih di bawah. Cuman sekarang si candlenya belum melewati MA 10 nya. Tunggu aja, mungkin ini sedikit lagi menuju MA 10 nya. Andaikan dia lewat MA 10 dan MA 20, kemungkinan dia akan ke 252 nya ya. Cuman hati-hati dari saya, area 170 nya sama area bawahnya itu di 136, yang paling bawah di 118. Andaikan dia sudah lewat 195 nya dan ngegas melewati 206 nya, kemungkinan ke 252 ya. Oke teman-teman, untuk GNTD ya. Terus untuk PGLI udah keren banget. PGLI ini udah melewati yang saya tandain ya. Udah saya lewati yang ini gap dikit ya, gap satu tick udah terlewati. Target 2118 ya, mungkin bisa lah gitu ya. Cuman hati-hati aja teman-teman, ternyata kenaikannya ini adalah pembuangan daripada bandar lokalnya ya. Bandar lokal cenderung udah keluar semenjak dia ada pengambilan sedikit, cuma sekarang dikeluarin. Sebenarnya si bandar lokal cenderung keluar teman-teman, semenjak dia naik ke atas itu keluar, dan dia sudah ngasih tanda mau ke arah 125 ya, sama yang terakhirnya ada di 97 ya. Tapi mudah-mudahan sebelum ke 97 nya bisa nembus dulu 218 nya ya, untuk menutupi PR nya. Apabila dia tidak bisa menembus PR nya, berarti dia akan membiarkan PR nya di sana. Nanti mungkin akan turun lagi, mungkin bisa menyentuh 125 dulu, baru target selanjutnya ke 218 ya. Tapi mudah-mudahan sini hampir ketembus ya. Nah, kita akan lihat siapa sih bandar yang ada di PGLI ini. Apakah yang nariknya itu adalah teman-teman kita atau bagian dari market maker sendiri ya. Kita lihat. Jadi di sini terlihat jelas kita indikator untuk domestiknya, broker summary-nya. Yang ngejual ada YU ya, YU 10 ribu lot, yang nerima si JP 9,2 ribu, si AI 4,8. XC juga udah masuk cuman 3.700, dan XL ngejual 8.000 ya. Teman-teman kita sebanyak yang keluar bagus, ngejual di atas ya. Ini juga masih dalam trennya, biarin aja kalau dalam trennya. Kalau naik juga silahkan, cuman batasnya ke 218 aja dulu targetnya aja, gak usah muluk-muluk ya. Ini juga udah mulai ketembus ya semenjak yang saya tandain ini. Mudah-mudahan bisa ke atas 218 nya. Cuman harus kita lihat dulu pungutan dari bandar lokal ada enggak ya. Tapi dari secara teknikal atau secara bandarnya, sementara ini CEU mengizinkan si JP untuk memaaf harga. Tinggal si JP mau jualan di harga berapa, mau jual harga di atas, atau dia malah cenderung setelah dia istilahnya makan sedikit, diturunin sedikit di average harganya, dia akan turun ke bawah, atau dia akan meneruskan PR-nya di 2118 ya. Mudah-mudahan sih bisa ke 218 ya. Ini juga di istilahnya walaupun dibuang sama si EU, tapi si JP adalah salah satu bagian daripada bandar juga ya. JP di CAT udah mulai ikut campur ya. Mudah-mudahan sih seperti itu teman-teman ya. Poren bagaimana? Poren cenderung tidak melakukan aksi apa-apa, biarkan aja. Poren di sini belum ada pengaruhnya, kecuali kalau besok dia mau scalpingan menuju ke 218 nya ya. Hati-hati aja, ada gap di 125 dan yang terakhirnya di 96 nya. Oke. PGLI. Terus selanjutnya ada WG. WG sekarang belum manggung lagi. WG itu saya bagusnya itu ya teman-teman, WG itu dia sekarang lagi posisi diambil sama Poren. Nih dari mulai bulan Maret itu udah ngambil terus ya. Terakhir ngambil lagi bulan Mei ngambil lagi, cenderung datar, terus ada pembuangan. Nah, sekarang itu lagi diambil lagi berapa hari ini? 2 hari ngambil pembuangan kecil, artinya si Poren memang mau nguasain emiten ini. Nah, yang seperti saya bilang tadi dari awal teman-teman, hati-hatilah ketika seperti ini ya. Dia bikin sideways tapi di atas ini ya. Ini kan step 1, step 2, ini step 3, ini mau step 4, cuman dia kecenderungannya apakah dibawa ke bawah 2 atau tidak. Seharusnya dibawa ke bawah 2 1 ke 80 ya. Itu akan lebih menarik lagi untuk menutup PR-nya ini ya.
Andaikan dia jeblos dari sini ya kita harus ikhlas apabila dia turun ke bawah lagi ya. Tapi saya cenderung sih kalau WG optimis ke 108. Kenapa? Karena si foreign terus ngambil ya. Walaupun di sini ada penjualan tapi si foreign tetap ngambil. Kecuali kalau si bandar lokalnya semenjak naik tinggi dia udah mulai jualan. Saya pikir kalau udah melewati 90-nya fix ya ke 108-nya. Saya optimis ke arah situ. Sekarang juga masih dalam keadaan uptrend karena si MA 200-nya belum ketembus. Kecuali kalau MA 200-nya ketembus baru itu akan downtrend ke bawah. Nah, ini hati-hati aja kalau teman-teman mau swing pendek ya. Swing pendek ini si MA 10-nya udah mulai terlewati sama candle. Tunggu aja sampai si MA 10-nya berada di bawah candle ya. Dengan catatan si bandar lokal terus sama si foreign itu terus ngambil ya. Tapi sini bandar lokal juga udah mulai ngambil lagi teman-teman. Semenjak dia ada buangan, maaf sebentar. Pembuangan di area terakhir 10 September, 11 September yang ngambil lagi. Kita akan lihat 11 Septembernya untuk domestik. Domestik siapa yang ngambil? Ada GR 1,2 miliar atau 14.000 lot. Ada PD, ada KKNI, MG. Ini bagus ya. Broker-broker bagus sudah ngumpul dan teman-teman kita juga udah pada keluar. Artinya kalau bandar lokal udah masuk lagi dan meninggalkan si retail untuk take profit ya silahkan aja. Saya pikir kalau ke arah 90 bisa ya. Apa alasannya? Bandar lokal akumulasi, si foreign juga akumulasi. Kita lihat si foreign dari mulai tanggal 12 saja. Karena si foreign emang cenderung ngambil sebenarnya teman-teman ya. Lihat di sini ya, dari mulai sini malah saya bilang yang Maret itu ya. Kita lihat si foreign siapa yang ngambil? Mudah-mudahan si CC yang ngambil. Ya, betul si CC 43.000. Apakah dia sisa barang atau dia ngambil bulat? Ternyata ada penjualan tapi penjualannya lebih kecil daripada pengambilannya ya. Penjualannya 9,9 ribu tapi pengambilannya 53.000. Artinya pengambilan lebih besar daripada pengeluarannya ya. Mungkin optimis lah. AO juga udah ngambil cuma sedikit. Cuman saya pikir kalau CC yang foreignnya kecenderungan akan ke atas ada. Terus ada smart money juga yang masuk teman-teman ya. Mungkin ini smart money akan menjadi mendorong dari pihak lain selain daripada bandarnya untuk memaaf harga sampai 108-nya. Mudah-mudahan seperti yang saya ucapkan ya. Apabila tidak terjadi kita tunggu aja di area support-supportnya ya. Terus ada ADRO. Ini kalau WG itu belum terketembus target saya ya. Di 108 ini kita lihat ADRO. ADRO bagaimana? ADRO sebenarnya ini target yang keduanya, sehingga sedikit lagi di 4.000-an ya. Jadi kalau 4.000-an ke sana berarti udah mulai mahal. Kita cek di sini ADRO apakah udah di harga offernya atau belum ya. Kita lihat ya, sehingga kita hilangkan. Nah, sekarang jadi ADRO itu teman-teman udah di over value-nya, artinya udah jenuh beli. Kalau udah jenuh beli artinya harus penjualan ya. Ini lagi nunggu aja jualannya di harga berapa. Sementara ini si foreign ngambil berapa hari ini nih? Ngambil ya. Setelah dia ada pembuangan dia ngambil lagi. Kemarin terjadi waktu Jumat itu dia take profit ya. Take profitnya di atas bagus sembari break, sembari ngebuang ya. Target mungkin ke arah 4.000-nya bisa lah ya, karena jualan belum terlalu banyak. Mudah-mudahan jualan di atas ya. Terus bandar lokal juga terus ngambil lagi ya, ngambil lagi. Jadi untuk ke 4.000 berapa nih tadi target saya tuh? Untuk 4.099 bisa lah ya. Oke teman-teman. Baik teman-teman, kita akan sebentar ya. Sebentar teman-teman, sebentar. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan si ADRO ini ya, karena diambil daripada foreign terus si bandar lokal juga udah mulai ngambil lagi. Ya mudah-mudahan bisa kesampai ke targetnya ya. Nah, makanya ini saya bilang ini udah di over value-nya. Bagaimana kalau di over value artinya lagi jenuh belinya ya. Tapi kalau berdasarkan 3 tahunan dia masih belum ya, masih ke arah 4.000-an. Tapi teman-teman pikir aja sendiri, jangan sampai teman-teman beli di atas ya. Kalau beli di atas ya kemungkinan ya kalian kalaupun nyangkut ya bisa sih kejemput, cuman ya sayang banget gitu ya teman-teman. Jadi kejemputnya aja, tidak cuan ya.
Ini tinggal berapa persen lagi gitu kan, tinggal ke 4.500 teman-teman ya. Kita aja hanya tinggal 500 poin lagi, tapi lumayan sih 500 poin ya. Cuma saya juga menargetkan ke 4.000-an. Jadi teman-teman nanti tunggu aja koreksinya. Mungkin ini seperti ini koreksi ya. Hati-hati aja, ini udah ngasih tanda dia mau ke 3.500 dengan ada si gap ini belum ketutup ya. Saya pikir sih kalau dia ke atas dulu bolehlah ke 4.000 ya. Nanti mungkin bisa ke bawahin. Nanti hati-hati aja, ini udah jenuh beli. Walaupun Foreign udah ngambil, terus si Bandar Lokal juga udah ngambil, tapi secara Punda Cat dia udah jenuh belinya ya. Tinggal nunggu jualannya aja. Tapi untuk ke 4.000 kemungkinan bisa ke target keduanya ya. Baik, selanjutnya ada ADMR, Kita lihat untuk ADMR-nya. Wow, keren banget ADMR nih. Ini udah terlewati ADMR ya. Ini harga wajarnya itu 2.900 sama 4.500. Target saya ke 1.600 ya, dikit lagi ya. Berapa persen ini kenaikannya? Udah berapa persen? Kita ambil dari sini aja. Baru 18% ya, bisa lah gitu ya. Ke arah apa namanya, ke 1.600. Cuman ini kalau koreksi lebih bagus lagi teman-teman, koreksi aja dulu ya. Ini juga udah ngendalin gap nih. Asalkan jangan lewat gap ini aja untuk koreksinya ya. Kemudian dia akan up ke atas ya. Ini kasih tanda ya. Jangan sampai lewat situ ya, di 1.400-nya. Tapi ingat teman-teman, si ADMR ini udah meninggalkan gap ya di area 1.200 sama yang terendahnya itu 1.200-nya. Hati-hati aja area situ. Kalau dia mau menuju ke 1.600 bisa lah, cuman harus ada koreksi sebentar dulu. Saya pikir sih kalau ke arah 1.600 bisa. Kenapa? Alasannya si Foreign terus ngambil teman. Terus Foreign ngambil ya. Ini udah ketutup ya teman-teman, gap ya. Kita hapus ya. Sepakat ya, kita hapus. Targetnya sebenarnya ke 16, tapi ini sebenarnya si kepala merahnya udah ketembus ya. Ya mudah-mudahan sih dia ada koreksi dulu, akan lebih baik lagi kalau dia ada koreksi ya. Koreksinya cuma kalau dia sampai kepala kembar ya, kepala kembar bisa jatuh ke bawah agak lumayan tinggi ya. Cuman kalau dia koreksinya gap dulu dikit aja, jadi kepala merah, terus dia turun, nah dia akan melanjutkan kenaikan ya. Makanya lihat besok Senin ya, ketika transaksi mungkin kita akan lihat sama-sama. Tapi dari Bandar Foreign terus udah bagus banget ya. Nih lihat nih, Bandar Foreign itu belum jualan. Nah, kita akan cek di sini ADMR itu posisinya seperti apa, ADMR. Nah, ini gunanya Punda Cat itu untuk ngecek teman-teman apakah ini dalam posisi mahal atau cenderung masih murah ya. Nah, udah ketahuan kan, berarti si ADMR ini lagi posisi murah. Ini kan ada value-nya di angka 900, ini lagi posisinya di bawah harga standarnya. Jadi untuk ke 2000 itu bisa teman-teman ya. Tinggal teman-teman nanti mungkin kalau dia koreksi biarkan aja dulu. Tapi kecenderungannya dia dari mulai di under value-nya ke under value ada sedikit peningkatan. Kemarin ada penurunan wajar, terus dia sekarang lagi naik lagi. Jadi kalau dia koreksi wajar ya. Selama dia tidak diturun ke paling yang bawah ini, dia masih melanjutkan kenaikan. Ini juga baru uptrendnya baru ya. MA10 juga masih udah di bawah, karena MA20-nya juga belum nembus MA200. Ini baru MA200-nya belum di bawah candle benar ya. Belum. Si MA10 udah mulai nembus, MA20-nya yang belum menembus. Mudah-mudahan bisa ketembus ya. Dengan cara mungkin dia akan koreksi dulu sebentar. Nanti kita akan lihat apakah di jeblosan ke bawah nggak jadi masalah selama si Foreign ini terus ngambil ya. Mungkin targetnya ke 1.600 bisa. Kalau kalian bahasa Punda Cat itu ya ke arah 2000-an ya. Kalau saya tidak muluk-muluk ke 2000 atau ke 1600 saja. Oke teman-teman, jadi si ADMR secara pungutan udah bagus, si Foreign juga udah mengut bagus lama, dan si Bandar Lokal juga udah mulai mengut dari tanggal 13 September. 13 September, Jumat ketemu Jumat ya. Kita lihat untuk domestik. Ada ODYU bagus teman-teman nih. ODYU, NI, DX, ZP, SQ ya. Teman-teman kita udah pada untung ya, jualan. Bisa untung, bisa kejemput ya. Ya, teman-teman kalau ada MR koreksi biarin aja ya, itu pertanda bagus selama Foreign terus akumulasi dan Bandar Lokal juga terus melakukan pembelian ya. Kalau kita lihat Foreign per hari kemarin siapa yang ambil?
Poren tanggal 27 ya, terakhir Poren. Saya bagus banget nih pengambil ada si AK ya, AKBKOD. Kita lihat untuk tanggal 25-nya. 25-nya 3 hari karena pengambilan 3 hari yang bagusnya. AKCCBK bagus teman-teman ya. Coba lihat di sini ada penjualan enggak? Untuk grosir ya, grosir. AK ketemu AK, CC ketemu CC, BK, ZP, MG, BK ada penjualan juga ya. Artinya ini lagi terus dijual ya, jual beli aja ya. Wajar ya, cuman sekarang pembeliannya lebih bagus, berarti sembari jualan sembari memaaf harga ya. Oke teman-teman ya, 1600 bisa ya. Cuman kalau koreksi biarin aja teman-teman, kalau koreksi ya. Koreksi asal jangan lewat 142-nya. Tapi walaupun dia lewat 142 selama Poren terus akumulasi, artinya kenaikan ke 1600 mungkin bisa terjadi. Ada ERTX. Ini nanyanya perbandingan, saya suka kalau perbandingan kadang-kadang saya istilahnya kalau coba aja Zebra, lihat teman-teman, udah saya hitung harga wajarnya, dan harga wajarnya berdasarkan PR ratio tidak ada, dia cenderung negatif. Terus kalau mau perbandingan sebenarnya teman-teman itu urusannya fundamental. Jadi harus fundamental ketemu fundamental gitu kan. Makanya saya bilang ini belum saatnya saya hitung fundamentalnya ya. Kalau kita lihat kita akan lihat dulu bid dan offernya. Sembari nunggu bid dan offer, tipis teman-teman ya, tipis ya. Coba lihat tipis enggak? Tipis teman-teman ini untuk berapa namanya? Untuk 5 tiknya tipis. Cuman yang gede cuman beberapa tik aja. Ini juga hanya 3 tik aja yang tebal, kesini cuman 200 100 gitu ya. Cenderung ini titik-titik tipis-tipis tebal. Tipis-tipis tebal. Ini garis yang dibikin dulu kali ya. Nah teman-teman, sebenarnya si ERTX ini udah ngasih tanda. Ini terlepas dari berita ya. Ketika dia ininya tipis teman-teman, artinya kalau mau ke atas ya sangat mudah sekali, ke bawah juga sangat mudah. Kita targetnya dulu ya, kita belum menentukan tanggal. Nah teman-teman, ini kan dia udah membuat candle bullish lagi teman-teman ya, di 108. Mudah-mudahan ketemu lagi sama candle bullish lagi. Ini berarti kecenderungan harganya setengahnya itu di 122. Artinya sekarang sebenarnya lagi downtrend gitu ya, lagi downtrend. SMA 10 juga belum mampu untuk di bawah candle. Tapi ada tapinya. Lihat Bandar Poren udah ngambil dari tanggal berapa nih? Tanggal 17 Juli. Coba kita lihat untuk 17 Julinya. Nggak apa-apa walaupun tipis, sebenarnya teman-teman ya. Tipis contohnya gitu ya. Kalau teman-teman suka mah ya nggak jadi masalah sih ya. Cuman kadang-kadang kalau tipis, kalau kalian beli banyak ya kemungkinan agak sulit nanti ngejualnya gitu aja sih kalau saya ya. Kita ngambil dari arah 5 Agustus deh. 5 Agustus. Coba lihat 5 Agustus untuk Poren 5 Agustus. Ada CC teman-teman ya. Kita lihat grossnya. CC ketemu CC jual beli 43, jual 33, artinya lagi jualan ya berarti CC lagi jualan, cuman pemungutannya lebih besar daripada penjualannya. Sini ada PD juga sedikit, AK juga sedikit. Makanya dia si CC aja ngambilnya nggak gede-gede kan. Cuman berapa, sisa 9.000 juga agak susah kali ngejualnya gitu ya. Maka dia butuh average dan akhirnya dia bisa menjual di harga terbaik dia gitu kan. Tapi si bandar lokal cenderung jualan teman-teman. Lihat setelah dia pengambilan di area 5 Agustus bersama dengan Poren, tapi tidak jadi memaaf harga ya, hanya beli aja gitu. Tapi kecenderungan dia ngejual ya, cenderungan dia ngejual sampai detik terakhir juga masih ngejual teman-teman ya. Nih 3 hari terakhir juga masih ngejual. Jadi kalau teman-teman nanti lihat si bandar lokalnya mulai membeli, mungkin itu bisa menjadikan acuan teman-teman untuk beli ya. Kita lihat untuk bulan September tanggal terakhir ya, untuk 27 kita ganti ke domestik. Ada si XL yang jualan ya teman-teman ya. Ada NI, DH, CC, OD, RB, YB ya.
Di sini terdeteksi mungkin si DH atau enggak si YB atau enggak si AJ atau enggak si KK, tapi si KK kecil ya. Yang banyak itu semua agak banyak ya si DH ya. Ini juga pengeluarannya sedikit kok. Terus yang ambil siapa? Teman kita YP, PD, EP, BBQ bagus teman-teman. XC juga teman kita juga, tapi kalau YP kan cenderung dia antara bandar, way, terus Rita itu nyaru di sini YP, kadang-kadang YP sebagai foreign juga. Nanti kedepannya kalau XL udah seperti YP ya kita tidak bisa membedakan ini yang jual itu ya XL foreign, XL YP, tapi kalau XL foreign bisa ya mungkin XL retail yang seperti kita atau XL yang suka scalping gitu, atau enggak XL yang bandar. Soalnya sementara ini XL belum mengipokan sebuah emiten ya. Mungkin kedepannya bisa lah gitu ya. Jadi RRTX itu bagaimana ya RTX sementara seperti itu dulu teman-teman, batas bawahnya di 108. Andaikan dia bisa melewati area 133, artinya mau menutup gapnya, kemungkinan ke atas bisa, mungkin nanti di atas di sinilah. Di sini kan tidak ada tahanan teman-teman, artinya saya tidak bisa memprediksi mau ke arah mana. Coba lihat dulu, kita gedein dulu sebentar ya. Ada sedikit di sini nih. Mungkin target terkecil sebelum ke atas ya mungkin ke 172 dulu ya. Ini cenderung lurus ya. Mungkin kalau dia bisa menembus ke 172-nya mungkin bisalah menuju ke 265. Cuman ya mungkin di sini akan ada halangan dan rintangan ya. Walaupun foreign udah ngambil, tapi dengan foreign ngambil itu sebenarnya membuat kepercayaan sebuah emiten itu tinggi ya ketika foreign masuk. Dan sementara ini untuk RTX itu ya lagi dibuang bandar. Jadi hati-hati aja teman-teman ya. Nanti kalau mau masuk ya MA10-nya aja ada di bawah candle ya. Oke, kita lihat untuk PTMP Mitra Pak. Mitra Pak lagi di markup ya sama bandar lokalnya teman-teman, cenderung bagus ya bandar lokalnya. Sini bagus ya, akumulasinya hijau terus, pembuangan ada sedikit-sedikit ya. Cenderung dia sih lagi mau menuju MA20 ya, cuma kalau tertahan di MA20 itu akan lebih bagus lagi ya. Kita butuh digedein dulu sebentar untuk melihat batasnya, penurunannya. Cenderung aman teman-teman ya. Cuma area sini aja nih 73-nya. Mudah-mudahan tidak terlalu sebentar ya untuk menuju 3-nya. Mudah-mudahan ke atas aja dulu deh. Ini MA10 juga udah mulai dilewati sama candlenya ya. Target tanggal 25 bulan 8 belum terpenuhi ya, tapi secara akumulasi dia bagus. Hanya kemarin aja foreign ada penjualan sedikit ya, foreign. Ini kita cek ada penjualan terakhir hari Jumat ngejual, terus Kamis ngambil, cuma di sini ada pembuangan lumayan juga ya. 2 ngambil 3 hari keluar, 2 ngambil 2 hari keluar. Tapi kalau kecenderungan coba lihat cenderungan dia jual beli jual beli jual beli jual. Mudah-mudahan besok bisa beli lah, mudah-mudahan ya. Target masih di 125 ya. Adapun nah teman-teman ini udah mulai kelihatan nih ada si double candle, si kepala kembar. Kalau dia dibawa turun dulu biarin aja ya, selama dia tidak tembus 73-nya. Kalau dia masih mantul di antara 73 atau enggak di area 77 gitu ya, itu mungkin bertanda baik ya. Kita tandain dulu deh di area sini teman-teman ya, di area sini. Sini ada si candle ekor merah ya. Mudah-mudahan tidak tembus area 79-nya ya, mudah-mudahan. Kalau dia udah tembus 79 kemungkinan akan ke 71 72 ya. Tapi sementara ini ya foreign jualan cuman belum habis jualannya, masih ada ya. Ketika dia ngambil di area-area tanggal 26 Maret itu dia masih ngambil, masih ada barangnya. Cuman untuk bandar lokal cenderung terus ngambil teman-teman. Terlihat di sini bagus banget pengambilannya. Mungkin sekarang ada sedikit rata ya, wajar lah ya. Karena di sini ada ditemukan candle penurunan ya. Tinggal candle penurunan udah selesai untuk penurunannya. Untuk koreksinya mungkin bisa di up lagi ya. Targetnya ke 126. Mudah-mudahan seperti itu teman-teman ya. Ada Malindo Pedmil. Saya pernah cerita tentang Main itu ya. Ini Main CSR-nya bagus teman-teman ya. Cuman saya belum menghitung harga wajarnya. Kita akan tulis untuk Main ini harga wajarnya berapa sih gitu ya. Cuman untuk sementara kita akan bermain dulu di lukisan market maker aja dulu ya.
Kalau dari Bursa Market Maker sementara ini dia lagi posisi downtrend. Cuman suatu saat apabila downtrend sudah selesai, dia akan menuju ke arah 899 lagi ya. Apakah yakin ke sana? Karena si kepala merah mungkin dia akan berkelana untuk downtrend dulu, biarin aja. Mungkin lagi nunggu titik baliknya juga belum terkonfirmasi dari MA-nya. Tapi selagi MA 200 masih di bawah candle, artinya ini masih dalam posisi uptrend ya. Adapun ada penurunan wajar ya. Sampai mana penurunannya? Bisa jadi sampai area, kita lihat-lihat dulu ya. Ini rapi banget bener. Ini bagus banget teman-teman ya. Oh, ini ada nih, ada celah dikit. Celah tapi sedikit. Nah, di 699 jangan sampai tembus ke arah situ ya. Mudah-mudahan tidak tembus. Targetnya saya pikir bisa target ini target setelah penurunan ataupun target setelah ada pantulan ya. Nah, sini udah konfirmasi teman-teman, dia mau ke arah 836. Di sini ada si kepala merah ya. Jadi biarin aja dulu dia turun ke bawah, nanti setelah ada MA 10-nya udah mulai di bawah sedikit, mungkin itu akan menjadi pertanda untuk uptrend. Karena sekarang si bandar lokal lagi jualan ya, mungkin tunggu sampai selesai bandar lokal jualan. Tapi dengan penjualannya bandar lokal, si poren akumulasi poren udah banyak banget dari mulai bawah, dari mulai 14 Mei. Kita lihat 14 Mei, kita tengah dulu sebentar deh, biar target teratas di sini ya. Target tanggal 28 ya, 09 2024 ya, ini saya tulis target tanggal 28, artinya ditulisnya teman, ditulisnya ya. Jadi ketika dia downtrend biarin aja dulu sebelum dia menembus area 704, kemudian dia akan up lagi. Cuman apabila dia tembus lagi di 699-nya dan dia tembus lagi MA 200-nya fix, itu emang lagi turun dulu. Tapi saya harus ngitung harga wajarnya. Berapa sih harga wajarnya untuk emiten main ini ya. Ya, kabar baiknya itu ya si poren terus akumulasi, tapi si bandar lokal cenderung ngejual ya, terakhir aja yang ngejual. Kita lihat aja yang ngebeli aja ya. Kita lihat ngebelinya aja dari mulai tanggal 11 dulu deh ya. Kita akan lihat tanggal 11 September. Kan 11 September kan? Ya. Kita ganti ke poren. Ada si AK, ZP, BK, YU ya. Paling banyak itu si AK, si ZP sama si BK ya. CU cenderung di bawah ya, biarin aja di bawah ya. Berarti yang mimpin sekarang si AK. Kalau AK jualan berarti dia betul jualan di atas ya. Di sini kan ada si kepala kembar ya. Ya harus ke bawah. Emang kalau ke bawah yang belum tembus juga berarti harus benar-benar ke bawah banget gitu kan. Makanya tungguin aja mungkin area-area 699-nya ya. Mudah-mudahan bisa ke arah situ. Mungkin nanti tunggu pembalikan arahnya dengan catatan si bandar lokal akumulasi lagi dan si MA10 udah mulai ada di bawah candle. Oke, untuk main selesai. Terus selanjutnya ada emiten MTDL. Bagaimana dengan MTDL? MTDL juga baru dibahas ya. Kita akan lihat titik penurunannya ya. Yang pertama terendahnya ada di angka 559. Yang kedua ada di angka 583. Yang ketiga ada di angka 608. Nah, itu untuk area penurunannya. Nah, mudah-mudahan sih tidak turun ya. Tapi secara garis besar sih dia downtrend sedikit, tapi udah mulai patah downtrendnya ya. Dengan catatan, ingat ini ada si kepala merah tertembus peak, dia akan mau ke atas. Apa alasannya? Bandar lokal dan poren jauh beli terus teman-teman nih. Pembuangan sedikit, ngambil lagi barang-barang, tapi ini bagusnya itu barang-barang teman. Artinya ini ada kerjasama antara si bandar lokal dan poren. Jadi untuk MTDL ini cenderung bagus ya dari pengambilannya ya. Dari mulai tanggal 28 Maret dia ngambil terus untuk bandar lokalnya. Terus si poren juga sama ya dari tanggal berapa nih? 28 Maret juga ya. Kita cek untuk 28 Maretnya siapa yang ngambil. Maret 28. Kita lihat untuk domestik dulu deh. Domestik ada si keren banget si AO nih. Si AO kalau belum nyampe target belum jualan nih. AO AF bagus ya. OD BB ini AO sama BB saya suka ya. Untuk brokernya kadang-kadang kalau dia ngambil banyak dia suka memaaf harga ya.
Kita akan tulis di sini MTDL. Ternyata dia targetnya ke berapa ya? MTDL. Saya belum lihat untuk laporan keuangannya ya. MTDL masih di posisi dia cenderung masih murah ya, tapi tidak terlalu murah banget karena pernah murah banget di harga 762 ya. Jadi sekarang sebenarnya lagi sideways panjang ya. Dari mulai harga 1.500 sampai ke harga 1.071 ya. Ini harus dihitung harga wajarnya teman-teman biar pasti ya. Kita akan tulis di sini untuk MTDL. MTDL udah saya catat, mungkin nanti kedepannya akan kita hitung harga wajar. Tapi untuk sementara saya belum dilihat di sini ada si kepala merah ya. Hanya di sini aja, artinya dia mau melakukan penaikan ke arah selanjutnya. Catatannya dari saya adalah ini aja ya, karena kenapa gitu kan dia naik, karena si barang lokal ataupun foreign dia akumulasi ya. Oke teman-teman paham ya. Kita lihat untuk targetnya mungkin bisa ke area 3.200 kalau enggak ke area 2.900-an ya, mungkin ke arah situ ya, mungkin gitu kan. Karena harus dihitung untuk guide-nya ini ya, si harga wajar. Kalau harga wajar udah terbentuk, kemungkinan ini kenaikannya bisa diperkirakan sampai detik itu gitu berdasarkan harga wajar, atau kalian kalau mau jual berdasarkan harga wajar itu di bawah harga wajarnya. Jangan sampai mentang-mentang dihargain wajar agak tinggi, kalian pasti jual di harga wajar. Bisa saja, cuman tidak efisien. Lebih baik kalian ketika mau istilahnya menyentuh harga wajarnya udah kalian jual aja kalau niatnya swing. Terus ini kenaikannya udah berapa persen? Kita cek dari arah 542-nya paling tinggi dia 23% cenderung aman untuk ke atas ya. Kita akan lihat di sini tahun berapa dia mulai. Udah mulai tahun-tahunan ya. Tahun berapa nih? Tahun 2023. Siapa tahu nemu ya tahun 2023. Ada nggak nemu si kolom si apa namanya si kepala merahnya ada nggak? Belum ketemu. Nah di sini nih, ini kan area harga sekarang ya. Wis teman-teman, ada teman-teman di sini nih. Ini ada si kepala merah ya sini ya, di harga 701. Terus di sini ada gap sekaligus si kepala merah ya di 650 ya. Mudah-mudahan bisa ke arah situ ya. Dikit lagi ke 650 ya. Bahkan udah ketemu sekali 650 ya. Berarti yang satu di 709 ya. Mungkin udah ketemu ya, belum? Coba lihat. Udah ketemu sebelum. Oh udah teman-teman, udah ketemu ya. Jadi yang ini kita hapus ya, karena udah ketemu. Tinggal satu lagi berarti ya, di area 709. Kita akan tulis di sini teman-teman ya, biar diingat ya. Target tanggal 28/09/2024. Baik teman-teman, terus selanjutnya ada CSRA. CSRA ini harusnya harusnya nih harganya udah berapa, coba lihat. Kita lihat dulu harganya ya. Karena kalau harganya di atas 700-800 ya atau 1.000 harus ada yang namanya harga wajar. Baik teman-teman, ini lagi downtrend, posisi downtrend. Kita cek dulu ini untuk di sini untuk CSRA. CSRA itu sudah melewati harga wajarnya berdasarkan pencacat dan pernah menyentuh 743. Tapi belum menyentuh upper value-nya ya. Kita harus hitung harga wajar. Sekarang lagi di downtrend kan, mungkin akan menuju ke area 556 ya. Nah, seperti itu. Mungkin akan 556 ada apa? 556. Area sini nih ya. Mungkin si ekor si shadow ini ya. Tapi kalau dari saya bagaimana? Kalau dari saya di sini ada cenderung lihat ada gap teman-teman di 460-nya ya. Kita akan gedein dikit. Siapa tahu ada yang celah. Di sini ada celah satu nih.
Ini ada celah satu seekor merah ya, ekor merah, mudah-mudahan tidak tembus si ekor merah ini. Apabila dia tembus, kemungkinan dia akan longsor lagi ya, longsor lagi. Mungkin di sini tidak ada tahanan, kemungkinan bisa ke 460 ya, 460-an ya. Tapi hati-hati aja. Untuk kenaikan mana udah dilihatin di sini teman-teman. Nah, ini udah terlihat jelas di sini ada si kepala merah nih, dikit ya. Nah, jadi teman-teman biarin aja dia dulu mau turun ke arah berapapun, yang penting jangan nembus 585-nya. Kalau 585 tembus artinya dia mau downtrend terus ke bawah ya. Untuk mengejar harga wajarnya. Ini harus dihitung juga harga wajarnya nanti ya. Teman-teman lihat di sini EMA 10-nya masih di atas, EMA 20-nya juga masih di atas, artinya ini masih downtrend. Terus dari buangan juga, barang lokalnya lagi ngebuang. Cuman ada poren yang ngambil ya teman-teman ya. Poren ngambil, siapa yang ngambil nih? Mana? Nah, ini dari mulai tanggal 17 September. Kita lihat 17 September. 17 September. Nah, kita langsung ganti ke Poren. Poren ada CC ngambil sedikit ya, Poren cuman tinggal 2000 lagi, 2004 ya. Kita lihat gross 2008 2800 jual 400, masih sedikit ya. AK 215, AK 2227 ya, artinya ada sisa sedikit lagi. Nggak habis ya. Baik teman-teman, nah jadi berdasarkan chart ini emang lagi downtrend dulu. Sungguh aja teman-teman ya, jangan sampai tembus ke 584-nya ya. Kalau tembus ya kemungkinan dia akan ke bawah lagi. Mudah-mudahan mantul di area sini ya, area 84-an ya. Oke teman-teman, lanjut. Kita akan lanjut untuk CSR, nanti kita akan bahas untuk bagian keduanya. Kita coba untuk SMSM. SMSM. Kita hapus dulu, ini udah kita kerjakan ya. Baik, untuk SMSM sementara ini lagi dibuang sama poren dulu teman-teman. Di sini merah, tapi pengambilannya lebih banyak daripada pembuangannya. Tunggu aja area-area sini teman-teman ya. Untuk batas penurunannya ya di 2000-an ya, 2004, karena sini ada gap ya, alasannya ada gap. Apabila dia tembus ke area situnya, tunggu lagi di area sini untuk melihat pembalikan arah ada enggak ya. Karena kalau udah ke penembusan barang di sini dan pola akumulasi, kemungkinan dia akan ke atas lagi ya. Walaupun memang di sini agak sulit teman-teman ya, nembus ini agak sulit ya. Tapi sini udah ngasih tahu teman-teman, lihat si maaf, si lukisan market maker udah ngasih tanda ke area si kepala merah, walaupun sedikit ya, hampir menembus sebenarnya, cuman nggak mau ya, beda aja kalau nggak mau gitu ya. Nah mungkin kalau udah area tembus area 216-nya mungkin bisa langsung masuk ke arah selanjutnya ya. SMSM itu belum saya kasih itu ya, apa namanya, LK keduanya ya. SM apakah ada itu ya, apa namanya, kuartal 2-nya belum keluar gitu ya. Kita cek sebentar ya. Ya, SMSM udah keluar ya, ada nih kuartal 2-nya, nanti kita hitung ya untuk SMSM. Baik, kita nanti hitung, udah saya catat ya. SMSM. Nah, ini bagaimana kalau menurut saya seperti itu teman-teman ya. Sekarang itu bandar lokal juga akumulasi, sama seperti poren juga ada penjualan. Cuma kalau bandar lokal buangnya sedikit, tapi kalau poren udah sekitar semingguan dia ngejualnya. Kita lihat siapa yang ngejual dulu deh, dari mulai 23 September. Seminggu ya, Senin ketemu Jumat. Ada si BB yang ngejual, CC yang ngebuang, AKBK masuk ya. Saya pikir sih kalau si BB sama CC keluar, tunggu aja konfirmasi ya, apakah ada pungutan balik dari CC ataupun BB. Kalau ada pungutan balik berarti dia akan menuju ke atasnya. Cuman saya belum menemukan yang namanya harga wajarnya ya. Nanti kita hitung ya. Kalau berdasarkan kita lihat dulu di sini SMSM ya. SMSM.
Nah, kalau berdasarkan Bunda Cat itu ini lagi posisi tengahnya teman-teman ya. Tengahnya artinya tengah mahal. Jadi kalau beli sekarang mungkin teman-teman mahal ya. Dia kecenderungan akan turun ke harga 1.700-an. Mudah-mudahan ke arah situ untuk ditahan di harga wajarnya berdasarkan Bunda Cat. Tapi untuk berdasarkan hitung-hitungan belum ya. Dia sempat menyentuh harga overnya di 2.400 dan kemarin dua kali melakukan percobaan tapi tidak tembus untuk 2.200-nya. Kalau bisa tembus kemungkinan dia akan menuju ke 2.600 kalau tembus gitu ya. Dia juga udah ngasih tanda kan sih ngasih kapal merah di area sini nih. Artinya dia mau ke arah situ ya. Kita akan coba di sini lihat apakah ada yang menarik. Sini udah ada kecenderungan sama ya. Kecenderungan dia ditutup dengan sangat elegan itu. Kita akan lihat kenaikan yang signifikannya di arah mana. Ini ada berapa ini? 2.400-an ya. Saya tidak melihat di sini teman-teman ada muka arah situ ya. Ini udah kelewat belum yang ini nih? Ada satu teman-teman sini nih. Sini ada satu ya, si kepala merah nih. Mudah-mudahan bisa tembus situ, tapi kita lihat dulu 2.200-nya ada enggak? Oh, sebelum ketembus ya 2.200. Artinya mudah-mudahan bisa ke 2.200 lah untuk tembusnya ya. Di situ ada si kepala merah. Jadi tinggal berapa persen lagi teman-teman yang mau ke arah sini ya. Coba lihat kita ukur dulu nih. %11 lagi ya, tinggal teman-teman hitung-hitung aja ya. Cuman catatan dari saya ini untuk SM itu udah lagi akumulasi porennya belum habis ya untuk dijual. Artinya dia lagi ngejual juga si porennya, cuman dijual ya di arah atas. Untuk bandar poren juga ngambil, cuma sekarang ada penjualan, hati-hati aja ketika dia melakukan penjualan yang signifikan. Tapi mudah-mudahan nanti di area garis-garis ini mungkin bisa mantul dulu ya, mungkin dia bisa ngejar lah ke 2160-nya ya. Oke, kita hitung lagi ada heksa. Ada heksa. Kita akan lihat heksa. Wow, heksa udah ketembus teman-teman, di batas ini udah ketembus ya nih, di kepala udah ketembus. Nah, sekarang dia membuat si kepala hijau baru. Nah, ini kemungkinan dia akan ke sini. Apakah kasusnya sekarang belum tentu ya, bisa jadi dia ke bawahin dulu ya. Ya, teman-teman seperti itu. Mudah-mudahan sih ke bawahnya nggak terlalu jauh gitu ya. Mungkin area sini teman-teman bisa lah. Terus sini ada apa sini? Dulu sini nih. Ini kecenderungannya ngambil dari bawah benar ini. Terus sebentar. Gap ketutup. Cenderung bagus teman-teman ya. Saya pikir ke arah sini aja lah. Nih ada satu sini nih. Nah, di sini nih. Di 6448 ya. Apa itu ada seekor merah ya. Mudah-mudahan seekor merah ini menutup ke arah situ ya. Tapi kalau tidak tembus nggak jadi masalah walaupun dia ke arah 65-nya 6.500. Ini juga udah ditentukan harga wajarnya kuarter 1 beli ya. Kuarter 2-nya belum ya. Nanti kita lihat untuk heksa ya, apakah dia bisa nembus ke 7.000-nya ya. Apakah bagaimana gitu kan. Ya jangan ke 7.000. Sebenarnya ini udah saatnya take profit sebenarnya teman-teman ya. Kita coba heksa. Kita lihat heksa apakah over value atau tidak. Kita hapus yang SMSM. Heksa itu sekarang lagi dalam posisi uptrend, teman-teman, uptrend, tapi dalam posisi kalau mau beli sekarang ya mahal, teman-teman, mungkin agak mahal dikit karena bisa menembus ke harga 7.500 ya, paling tingginya di over value di segitu. Yang juga tinggal sedikit lagi menuju 6.900. Jadi kalau saya targetkan ke 6.800 sementara ini bisa ke arah sini ya, ke 7.000 lah gitu ya. 7.000-an ya. Soalnya si kepala merahnya udah ketemu di sini ya, sama kepala merah lagi malahan ya. Artinya kalau dia tembusin ke bawah nggak jadi masalah teman-teman ya, karena untuk melihat koreksinya ya. Mungkin kalau udah koreksi di sini ketutup nih area-area sini, artinya di area berapa ini? 6.000-an ya, 6.400-an mungkin bisa ke atas ya untuk koreksi sebentar gitu ya, baru ke atas. Cuman bisa teman-teman lihat di sini, tunggu sebentar ya. Untuk poren teman-teman udah jualan lagi ya teman-teman ya. Kemarin kan ngambil waktu tanggal berapa nih, 4 Juli ya, ngambil Juli
Terus dia semenjak ada penurunan ya, terus jualan ini sih. Jadi di atas ini sebenarnya Poren lagi jualan teman-teman ya. Cuman waktu tanggal berapa nih? Tanggal 17 Septembernya. Kita lihat 17 September untuk Bandar Lokal. Bandar Lokal ternyata ngambil teman-teman ya. Bandar Lokal ngambil. Kemarin juga ngambil walaupun sedikit. Jadi pengambilan lumayan ya. Ada Bandar Lokal, ada X. Mungkin teman-teman kita udah mulai masuk lagi di harga tinggi, hati-hati makanya teman. Di sini ada si ZP terdeteksi ya, sama si OD, TP, SH ini udah bagus. Cuman sekarang yang ngambil banyak itu adalah teman-teman kita ya. XL, XC gitu ya. Di ZP tapi udah masuk. Ya mudah-mudahan sih kayaknya ini teman-teman masuk di sini karena ada penurunan ya. Nggak apa-apa teman-teman ya. Targetnya juga ke 7.000 kok gitu kan. Nah teman-teman, kalau dia bisa melewati area 6.600-nya, artinya dia mau ketembus ke atas. Cuma sekarang lagi downtrend dulu, biarkan saja selagi 3 menembus 6.400. Kalau udah menembus 4.400, 600 lagi, dan si MA10-nya itu belum keluar dari zona atas, harus udah mulai ke bawah, ya mungkin itu akan ada titik baliknya ya. Ya kabar gembiranya ya Bandar Lokal akumulasi, cuman Poren terus distribusi gitu ya. Tinggal kesanggupan dari Bandar Lokal untuk menahan. Ternyata Bandar Lokal tidak menahan. Siapa yang nahan? Teman-teman kita ternyata ya. Makanya kalau ada ke bawah terus teman-teman kita udah mulai pada cut loss, ya mungkin bisa ke atasin ya. Coba lihat tanggal 27 pada cut loss enggak? Nah, ternyata pada nambah ya, biarin aja kalau nambah, teman-teman udah paham ya. Cuman ya hati-hati aja di 6.400-nya ya. Ini juga bagus kok, di Serapimpi juga harganya 7.000-an. Baik, selanjutnya ada Maha. Katanya udah lemah, katanya Maha. Coba lihat. Maha yang saya gariskan di gapnya udah tertutup ya. Kita hilangkan. Nah, tinggal satu lagi teman-teman yang belum ketutupnya itu di area 178. Andaikan dia tembus ke situ dan berhenti, ada pantulan, kemungkinan itu titik baliknya di 178. Dengan catatan apa? Bandar Lokal dan Poren biasanya ngisi ya. Di sini juga bandar lokal, di sini juga Poren nih ngisi, dia akan up. Tapi sekarang baik bandar Poren ataupun bandar lokal dia jualan. Nih lihat teman-teman, jualan ya. Walaupun saya menarikkan ke 100 di tanggal 11 bulan 9 belum tercapai, tapi suatu saat dia akan ke sini ya. Ditandai dengan apa? Di sini ada si kepala merah juga sama ya. Artinya lagi penurunan dulu, sengaja ngebuang barang, tinggal nunggu pungutan aja dari Bandar Lokal kapan mau mungut lagi nih gitu kan. Mudah-mudahan pemungutannya sembari dibikin bukit dikit-dikit gitu ya. Nanti mungkin target untuk tanggal 11 bulan 9-nya bisa terpenuhi. Di sini juga ada 2 target ya, tapi saya target poolnya yang atas ya. Tapi kalau dia bisa melewati ke 196-nya udah pasti ke atas gitu. Cuma gitu, dengan catatan adalah Smart Money ataupun Smart Bali boleh masuk gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau Smart Bali lagi sideways biasanya, bukan lagi downtrend ngambil. Tapi kalau si Bandar Lokal ataupun Poren ngambil lagi, itu akan lebih baik. Mungkin ke jatah ke 196-nya aja gitu ya. Keterlewati udah pasti dia akan ke atas. Oke teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman. Nanti yang belum akan kita bahas ya, terutama yang LQ42-nya, LQ42 yang laporan keuangan udah muncul atau semenjak yang ditunggu-tunggu untuk harga wajarnya, kayak CSRA, ABMM, MAIN, MTDL ataupun SMSM, kemungkinan kita akan bahas untuk kuartal 2-nya. Oh iya teman-teman, harga wajarnya di 1230 ya. 230 masih jauh, tapi kalau bahasa NPR 186. Berarti sekarang 182 ya. Ya berarti udah murah teman-teman, makanya tunggu aja sampai ke area 178-nya. Mudah-mudahan bisa dikasih ke situ ya. Oke teman-teman, segitu aja ya. Ciao ya.